warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, selamat datang di Kasai Podcast Ramadan. Yuk, mari kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom Rabani, perkenalkan nama saya Atika. Di sini saya akan membawakan podcast yang berjudul Akad Sewa dan Akad Jasa. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan akad? Al-akad itu berarti ikatan atau tali sampul. Menurut ulama fikih, akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek perikatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akad sewa. Akad sewa itu biasa disebut dengan ijarah yang secara bahasa berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijarah adalah transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya. Di sini rukun ijarah itu ada 4. Di antara lain itu, yang pertama ada al-aqidani atau kedua belah pihak. Yang kedua itu ada sighah. Yang ketiga ada pembayaran. Dan yang terakhir ada manfaat. Lalu, dilihat dari objeknya, ijarah dibagi menjadi 2, yaitu ijarah manfaat atau al-ijarah ala al-manfa'ah dan ijarah yang bersifat pekerjaan atau al-ijarah ala al-amal. Contoh bukti nyata penerapan akad ijarah atau akad sewa adalah seperti ketika sewa menyewa rumah atau bangunan, kendaraan, tanah, dan ketika kita mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua itu ada sewa jasa. Di sini saya akan menjelaskan 2 contoh sewa jasa. Pertama itu ada rohan atau gadai. Rohan atau gadai adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang atau yang meminjamkan. Contohnya adalah ketika seseorang yang menggadaikan surat kendaraannya dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman berupa uang. Yang kedua ada lukatah. Lukatah secara bahasa adalah sesuatu yang ditemukan atau harta yang hilang dari pemiliknya dan ditemukan oleh orang lain. Apabila kita menemukan barang yang hilang, kita harus mengumumkannya pada halayak ramai, dan lama masa pengumuman itu selama 1 tahun. Contohnya, apabila ketika kita menemukan perhiasan yang jatuh di kampus, lalu kita membuat pengumuman di papan informasi atau yang lainnya, dan lama masa pengumuman itu adalah 1 tahun. Jika tidak ada yang mengakui perhiasan tersebut selama 1 tahun, maka barang tersebut menjadi milik si penemu. Itu tadi sedikit materi tentang akad sewa dan akad jasa. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya paparkan tadi bisa menambah informasi dan ilmu baru untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.